Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari master plan susunan kami, yaitu yang berjudulkan Sahabat Tumbuh Akademi. Nah, di sini Sahabat Tumbuh Akademi merupakan platform konseling, parenting, dan pengembangan SDM sumber daya manusia berbasis digital. Nah, di sini saya bersama rekan saya, yaitu ada saya sendiri, yaitu Zaki Udirayan, lalu ada rekan saya, Karina Dakarul Fawas, dan satu lagi yaitu Kairma Maulani. Oke, di next, Karina. Selanjutnya di sini ada ringkasan eksekutifnya, yaitu usaha dari Sahabat Tumbuh Akademi ini merupakan perkembangan teknologi yang dari perubahan sosial ini sangat cepat meningkat gitu ya di masyarakat. Nah, sehingga kita membuat ide usaha dari platform media sosial, contohnya seperti kayak uh, kebutuhan konseling, parenting, dan juga pengembangan karakter itu dari platform media sosial seperti contohnya ada Instagram, terus layanan bisa lewat website atau platform-platform tertentu gitu ya. Nah, produk atau jasa kami ini seperti yang tadi saya bilang ada seperti konseling individu, keluarga, tes minat bakat, parenting kelas, pelatihan, webinar, workshop, guru, ataupun workshop konseling-konseling lainnya seperti itu. Lalu keunggulannya apa sih dari platform kita ini? Keunggulannya yaitu bisa dilaksanakan secara hybrid atau secara offline gitu ya. Kalau hybrid biasanya menggunakan seperti yang tadi saya bilang platform-platform yang sudah disediakan, dan jika secara tatap muka yaitu biasanya kita ngadain seperti workshop gitu atau webinar ya, bisa kerjasama antar dengan sekolah ataupun dengan uh, dengan jasa-jasa, atau misalkan ada um, apa ya, kayak kampus atau organisasi-organisasi yang mengajak kerjasama seperti itu. Nah, gunanya platform ini, harganya juga, keunggulannya juga terjangkau. Terus tim BK-nya profesional gitu. Tidak mencampurkan antara urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Terus program karakternya cara Islami. Aksesnya sangat mudah. Lalu next Kak Rina, ada visi misinya. Di sini kita memiliki visi menjadi pusat layanan konseling dan pengembangan sumber daya manusia keluarga yang terpercaya di Indonesia. Lalu misinya menyediakan layanan konseling profesional, mengembangkan karakter generasi muda, meningkatkan kualitas parenting keluarga, lalu ada pengembangan teknologi layanan BK. Dan yang terakhir menjadi mitra sekolah dalam pengembangan peserta didik. Jadi platform kami tidak hanya digunakan secara online saja, tapi juga bisa digunakan secara offline. Bisa mitra-mitra sekolah mengajak kerjasama untuk kami datang ke sekolahnya, atau organisasi-organisasi kampus mengajak kerjasama dengan kami. Nantinya di usaha kami ini ada mentor-mentor khususnya seperti itu. Jadi selanjutnya dilanjutkan oleh Karina untuk analisis pasar dan tren. Baik, terima kasih kepada Kak Kia. Saya akan melanjutkan mengenai analisis pasar dan trennya. Jadi di sini ada 3 yang akan kita analisiskan dari kebutuhan pasarnya, tren di luaran industrinya, dan persaingannya. Terutama dari kebutuhan pasar. Seorang konseling di sini kita menggunakan psikososial, lalu ada parenting modernnya, pengembangan karakter,
tes minat, bakat, dan pelatihan soft skill untuk peserta. Terus untuk tren industrinya, kita memberikan layanan juga secara konseling online atau webinar, e-learning, serta pelatihan di digital. Nah, kalau kita lihat dari persaingannya, secara langsung itu platform psikologi online itu sudah banyak. Terus juga lembaga pelatihan tidak langsung yang ada seperti bimbel, komunitas parenting itu juga banyak. Oleh karena itu di persaingan kita. Lalu di sini analisis SWOT-nya dengan Srage. Di situ kita ada tim BK-nya, lalu ada program lengkap, modal kecilnya, secara operasionalnya online, terus weakness-nya juga brand kami baru, beserta SDM kami terbatas ya. Jaringan juga belum terlalu luas. Lalu ada opportunities-nya dengan adanya pasar yang berkembang, dukungan teknologi, kebutuhan sekolah yang akan program karakternya. Terus dari trade-nya tentu ada kompetitor besar, perubahan trennya juga banyak, serta kondisi ekonominya juga dipertaruhkan. Nah, di sini ada model bisnisnya secara kanvas dan keuangan secara singkatnya. Dari revenue stream-nya, itu modal konseling, pelatihan, webinar, dan tes minat bakatnya. Modal awalnya 20 juta yang dilengkapi dengan laptop, website, promosi, peralatan, serta modal kerjanya. Terus juga pendapatannya, mohon maaf ke biaya bulanannya dulu. Biaya bulanannya itu sekitar 5 juta, diantaranya gaji, promosi, internetnya, dan segala operasionalnya, serta proyeksi pendapatannya di sini sebanyak 11.500.000. Itu untuk konseling, webinar, dan parenting kelasnya. Dan laba bersihnya di sini sekitar 6.500.000 per bulan di 3 bulan waktunya gitu. Oke, aktivitasnya konseling, pelatihan, pemasaran, pengembangan modul, dan partnernya tentu yang kita terjunkan kepada sekolah, kampus, komunitas, dan psikolog. Selanjutnya target pasar kita. Di sini dari segmennya tentu orang tua sekitar umur 25 sampai 50, siswa SD, SMA, mahasiswa, guru, dan sekolahnya. Posisinya yaitu pusat konseling dan pengembangan karakter keluarga di masa kini. Channelnya kita lakukan di Instagram, TikTok, website lainnya, dan WhatsApp. Gitu. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Irma. Untuk selanjutnya di sini ada roadmap dan KPI ya. Roadmap ini menunjukkan arah perkembangan bisnis dalam 5 tahun ke depan gitu. Jadi kita tuh punya penunjuk arahnya gitu, arahnya mau kemana dan bagaimana gitu. Jadi pada tahun pertama itu kami tuh fokus adalah membangun identitas bisnis, meningkatkan promosi, mendapatkan 200 pelanggan aktif, dan menjalin kerjasama dengan minimal 10 sekolah. Kemudian pada tahun kedua itu hingga ketiga, kami berencana mengembangkan aplikasi mobile sehingga layanan menjadi lebih mudah diakses. Kami juga menargetkan kerjasama dengan 30 sekolah dan membuka cabang di beberapa kota. Kemudian pada tahun keempat hingga kelima, target kami adalah melakukan ekspansi secara nasional dan menjadi pusat pengembangan SDM yang dikenal luas oleh masyarakat. Sebagai ukuran keberhasilan, kami menetapkan beberapa KPI seperti jumlah pelanggan aktif, tingkat kepuasan pelanggan, jumlah mitra sekolah, dan pendapatan tahunan perusahaan.
Apa itu KPI? KPI itu adalah singkatan dari Key Performance Indicator, yaitu indikator atau ukuran yang digunakan untuk menilai apakah suatu bisnis berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi kalau bahasa kitanya mah tuh bisa disebut nilai rapor sebuah bisnis gitu. Jadi dari KPI ini kita bisa melihat apakah usaha yang dijalankan berkembang atau tidak. Contohnya pada KPI kita dengan platform kita Sahabat Tumbuh Akademi itu, misalkan yang pertama jumlah pelanggannya itu target 200 pelanggan dalam tahun pertama. Artinya jika pelanggan sudah mencapai atau melebihi 200 orang, berarti target ini berhasil tercapai. Dan pendapatan tahunan itu target di 138 juta per tahun. Ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dari sisi keuangan. Dan kepuasan pelanggan itu target minimal 90%. Jadi diukur melalui kuesioner atau survei setelah pelanggan menggunakan layanan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya resiko. Ada resiko dan mitigasi. Jadi resiko pasarnya itu kurangnya pelanggan baru, mitigasinya itu promosi digital intensif. Resiko operasionalnya itu gangguan layanan, mitigasinya itu SOP dan pelatihan SDM. Resiko keuangan dan teknologi, arus kas dan gangguan sistem. Mitigasinya itu dana cadangan, backup cloud. Dengan strategi pemasaran tepat, manajemen keuangan baik, dan dukungan teknologi digital, Sahabat Tumbuh Akademi berpotensi berkembang berkelanjutan dan memberi manfaat luas. Jadi, kita bisa simpulkan, setiap bisnis tentu memiliki resiko dan kami juga telah mempertimbangkannya. Dari resiko pertama itu tadi disebutkan resiko pasar, yaitu kemungkinan jumlah pelanggan yang masih sedikit pada usaha awal. Untuk mengatasinya itu kami akan melakukan promosi digital secara aktif dan membangun kerjasama dengan sekolah serta komunitas. Resiko kedua adalah resiko operasional seperti gangguan pelayanan atau kurangnya kualitas SDM. Solusi kami adalah membuat SOP yang jelas dan memberikan pelatihan secara berkala. Resiko ketiga adalah resiko keuangan, misalnya pemasukan yang belum stabil. Oleh karena itu, diperlukan dana cadangan dan pengelolaan keuangan yang baik. Terakhir adalah resiko teknologi seperti gangguan sistem atau kehilangan data. Untuk mengatasinya itu, eh, kita akan menggunakan sistem penyimpanan berbasis cloud dan melakukan backup data secara rutin, gitu. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini juga ada kesimpulannya. Kesimpulan dari keseluruhannya itu, kami menyimpulkan bahwa Sahabat Tumbuh Akademi merupakan bisnis yang memiliki peluang besar untuk berkembang karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Bisnis ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga memiliki dampak sosial yang positif dalam membantu perkembangan individu, keluarga, dan dunia pendidikan. Dengan dukungan teknologi digital, strategi pemasaran yang tepat, serta pengelolaan yang profesional, kami optimis Sahabat Tumbuh Akademi itu dapat berkembang menjadi pusat layanan konseling dan pengembangan SDM yang terpercaya di Indonesia. Untuk sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Irma dan Kak Karina. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami tentang usaha Sahabat Tumbuh Akademi. Semoga dari usaha master plan bisnis kami ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat ke depannya. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.